Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqi, guru akhlak Iman Jua Jepara, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 Hamlab tahun 2025. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video besi kinerja Iman Jua Jepara pada kelas 11 materi akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Terima kasih. Yuk kita simak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, dimohon untuk berdoa dan doa bersama. Silakan. Duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tadi hari ini pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak dari kegiatan. Silakan kalian ambil nafas sedalam-dalamnya. Mari, ambil nafas sedalam-dalamnya. Keluarkan secara perlahan. Sekali lagi, ambil nafas sedalam-dalamnya. Keluarkan secara perlahan. Coba amati di sekitar teman kalian. Sampaikan kepada kalian apa yang dirasakan, yang dipikirkan oleh teman kalian. Lebih rileks? Lebih rileks? Tenang? Ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak ingin kalian untuk merapikan meja kalian masing-masing. Ya, rapikan terlebih dahulu. Jika sudah rapi, silahkan untuk buku LKS di dalamnya bisa dipersilakan di atas meja. Silahkan. Dan pastikan selain buku akhlak bisa disimpan di laci ataupun tas ya. Kalau ingin minum air putih boleh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak hadir ke sekolah? Siapa saja? Puji Ada yang sakit? Terus yang lain? Untuk Kak Puji Lestari kita doakan mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan kembali gabung belajar di sekolah bersama kita ya. Amin. Amin. Ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengulas kembali materi minggu yang lalu. Kira-kira masihkah kalian mengingat tentang apa materi yang telah kita bahas pada minggu lalu? Yaitu tentang akhlak terpuji dalam pergaulan. Nah, adakah yang ingin menyampaikan pengertian dari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Saya Pak. Oke, silakan Kak Maisila. Allah terpuji dalam pergaulan remaja adalah sikap dan perilaku yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Bagus sekali ya, jawabannya bagus, tepat sekali. Dan kira-kira bentuk-bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu meliputi apa saja? Oke, Pak, silakan. Menjaga ukhuwah, toleransi, meningkatkan wawasan keilmuan dan bijak dalam media sosial. Ya, bagus sekali semuanya. Masih ingat, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini Bapak ingin membahas tentang akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Ya, di
antara kalian, adakah yang sudah tahu apa pengertian dari akhlak tercela dalam pergaulan remaja? Saya Pak. Oke, silakan Zul. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Ya, itu adalah definisi dari akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Kira-kira bentuk-bentuk, pernahkah kalian melihat bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan remaja di sekitar kita? Saya Pak. Oke, Vanessa, silakan. Meminum minuman keras dan seks bebas. Minum minuman keras dan seks bebas. Ya, bagus sekali. Ya, pas sekali kita berikan apresiasi untuk teman-teman kita semuanya. Nah, sebelum Bapak membahas lebih lanjut mengenai akhlak tercela dalam pergaulan remaja, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan disimak dengan baik-baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning berdasarkan simple contoh, melalui diskusi dan presentasi diharapkan peserta didik mampu menganalisis berbagai macam permasalahan terkait akhlak tercela pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah yang pertama, memahami pengertian dan bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang kedua, sebelum lanjut ke materi, Bapak akan menampilkan sebuah video. Silahkan anak-anakku untuk mengamati dan menyimak baik-baik kira-kira apa kaitan video tersebut dengan materi kita pada pagi hari ini. Silahkan disimak. Siapkah kita mengambil kursus demografi apabila remaja kita masih seperti ini? Kalian tadi sudah mengamati, menyimak video yang Bapak tampilkan. Video tersebut menggambarkan tentang bentuk perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma-norma agama, sosial, dan juga hukum. Selanjutnya, akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama ada pergaulan bebas atau kita sebut dengan free sex. Jika ada seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, itu disebut dengan pergaulan bebas. Disebut dengan seks bebas. Dalam ajaran agama Islam disebut dengan zina. Kira-kira ada yang tahu dalam Quran surat apa Allah melarang tegas orang yang dibuat zina? Quran surat Al-Isra ayat 30. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan itu merupakan suatu jalan yang buruk. Itu Quran surat Al-Isra ayat 30 juga larangan tegas untuk mendekati zina. Salah satu bentuk mendekati zina apa kira-kira? Berupa pacaran itu bentuk salah satu pergaulan maka kalian harus menghindari itu semua, ya. Nah, kira-kira apa sih dampak buruk bagi remaja kita yang melakukan pergaulan bebas? Di antaranya ada yang namanya akan tertular penyakit kelamin. Ada yang tahu kira-kira penyakit apa itu? HIV, AIDS. Ada juga yang namanya penyakit sifilis, raja singa. Juga penyakit ini termasuk penyakit kelamin yang biasanya terjangkit oleh mereka, ya, orang-orang yang melakukan hubungan suami istri secara bergonta-ganti, ya, tanpa adanya pengaman, ya, itu pergaulan bebas. Yang kedua, dampak buruk pergaulan bebas adalah perkelahian. Yang ketiga, kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak yang dilahirkan. Kalian ini adalah anak perempuan, jangan sampai harga diri kalian, kehormatan kalian ini nanti rusak, ya, karena kalian melakukan pergaulan bebas atau yang disebut dengan free sex, ya. Nanti kasihan kalau kalian nanti hamil di luar nikah
tidak bersalah, ya. Maka kalian harus menjaga diri kalian dengan baik. Yang kelima, dampak buruk berkelanjutan adalah aibmu. Keluarga tentunya keluarga akan merasa malu atas perbuatan yang kita lakukan jika kita memperberhenti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Makanya kita lanjutkan ke bentuk bergaul bebas yang kedua, yaitu tentang tawuran. Nah, ini sering sekali ya kita di media sosial, bahkan kita bisa menyaksikan langsung tawuran yang terjadi saat ini. Ya, misalnya ada tawuran pelajar. Apa sih itu tawuran? Tawuran itu adalah perkelahian yang dilakukan oleh kelompok orang atau kelompok remaja. Biasanya ini terjadi karena hal sepele, tapi dampaknya luar biasa, ya. Itu bisa sampai tawarannya, ya. Ini yang dilakukan oleh remaja, ya. Terus ada juga yang ketiga adalah konsumsi minuman keras. Mengapa kita dilarang untuk mengkonsumsi minuman keras? Karena dalam minuman keras itu mengandung racun yang dapat menggunakan kemampuan mengendalikan secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik, orang yang sering minum minuman keras dia akan mendapatkan yang namanya penyakit fisik seperti hati, jantung, ya. Dia emosionalnya semakin tinggi, sebab gampang emosi, gampang membuat yang namanya kelelahan, gitu, ya. Maka kita harus. Dan yang keempat ada penyalahgunaan narkoba, merusak sistem kerja otak, ketergantungan dan merusak masa. Ya, selanjutnya. Nah, kira-kira apa saja nilai akhlak atau moral yang dilanggar pada akhlak tertera dalam pergaulan? Yang pertama, dalam pergaulan bebas, orang yang melakukan bebas itu telah melanggar nilai moral akhlak. Satu, ada nilai kehormatan, nilai menjaga keturunan, ya, nilai integritas dan nilai tanggung jawab. Tapi sama pergaulan bebas, nilai kehormatan. Kira-kira kalau ada seorang perempuan yang dia itu melakukan seks bebas, pasti martabat dirinya akan hancur, bahkan keluarganya juga ikut kan? Kenapa? Aib yang kita lakukan, ya kan? Maka nilai kehormatan kita dirusak. Ya. Yang kedua ada nilai menjaga keturunan. Ini saya jelaskan, ya. Ada nilai integritas. Seharusnya seorang pemuda itu bisa menghindari norma-norma agama yang bertentangan dengan norma-norma ajaran agama, maka malah justru terjerumus dalam pergaulan bebas. Ada tawuran pelajar, apa nilainya? Nilai sabar, empati, sabar, ya. Orang yang lama-lama biasanya itu emosinya menggebu-gebu, tidak bisa sabar, tidak bisa mengontrol diri sendiri. Nilai empati, kasih sayang, kira-kira utama kan tidak kekerasan, ya, sehingga dia telah merusak atau melanggar nilai kasih sayang. Yang mana dalam agama Islam itu mengajarkan untuk selalu saling menghormati, menghargai, dan saling mencintai, menyayang. Minum minuman keras, nilai yang dilanggar yaitu nilai menjaga diri dan akal sehat. Ya. Diri kita itu untuk kita jaga, kesehatan kita harus dijaga. Akal kita yang diberikan oleh Allah, yang merupakan anugerah dari Allah, juga kita harus jaga. Jangan sampai karena yang keras akal kita menjadi rusak, cara kita menjadi rusak. Yang terakhir ada narkoba, nilai yang dilanggar ada kejujuran, tanggung jawab, dan kehormatan. Kenapa seperti itu? Orang yang pengedar narkoba itu ingin cepat kaya, tapi dengan cara kecurangan, ya kan, dengan melakukan pengedar narkoba yang itu diharamkan, ya, sehingga dia ya terpulih dengan tanggung jawab apa bagi mereka yang mengkonsumsi narkoba, sehingga dia telah melanggar dengan tanggung jawab. Dan juga kalau untuk kebaikan anakku, Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok, ya, yang masing-masing kelompok nanti mendapatkan satu permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara diskusi bersama. Untuk kelompok 1 ada yang di bagian sebelah kanan, silakan untuk mempersiapkan diri, ya, silakan. Untuk kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4, ya, silakan kalian untuk saling menghadap ke depan, ya, silakan.
alat tertera dalam pergaulan remaja. Ya, nanti kalian silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kira-kira apa solusi dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang remaja. Gitu ya. Baik. Kita matikan terlebih dahulu. Bapak akan membacakan petunjuk umumnya ya. Yang pertama, bacalah setiap kasus nyata dengan seksama. Yang kedua, jawablah pertanyaan di tiap bagian secara tertulis. Yang ketiga, diskusikan hasil jawabanmu bersama kelompok. Yang keempat, presentasikan kesimpulan kelompok di depan kelas. Oke, silahkan kalian simak dan baca baik-baik masalah dari KPD saya berikan. Silakan. Saya berikan waktu. Oke, silakan. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan setelah membaca silakan ditulis di kolom yang telah saya sediakan. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, nanti Bapak bisa membantu. Ya. Bapak ada kesulitan? Tidak ada. Oke, makan ya. Ada yang belum dipahami? Sudah tahu ya? Ini ada apa yang harus dilakukan dengan seterusnya. Ya, coba dibaca, disimak dengan baik-baik. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom yang telah Bapak sediakan. Lalu diskusikan dengan teman sekelompok. Baik, sepertinya waktunya cukup untuk berdiskusi. Apakah kalian sudah menyelesaikan RKPD yang Bapak berikan? Sudah. Nah, mereka selanjutnya silakan nanti maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Yang pertama adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kedua, apa dampak individu, fisik, psikologis, sosial yang mungkin dialami para remaja yang tertular. Yang ketiga, baik, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira dari kelompok yang lain, silahkan ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Berarti jawabannya sudah bagus ya. Baik, berikan tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus 2, tawuran antar pelajar. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan Bu. Kelompok 3 bisa maju ke depan. Telah menyelesaikan presentasinya. Dari kelompok lain jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Tidak ada? Kita berikan pos dulu ke kelompok 4. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
satu jawabannya sudah sangat tepat bahwa tentang pergaulan bebas telah melanggar nilai-nilai, yaitu tentang kehormatan, nilai integritas, dan juga nilai tanggung jawab. Itu kelompok yang lainnya. Ya, pertanyaan sudah dijawab dengan tepat. Namun dalam sebuah penyampaiannya perlu dengan lebih percaya diri lagi, gitu ya, anak-anak ya. Oke, sebelum Bapak masuk ke evaluasi, apakah kalian telah memahami pembelajaran pada pagi hari ini semuanya? Paham? Oke, apakah kalian masih belum dipahami? Paham semua. Baik. Setelah ini Bapak ingin evaluasi tingkat pemahaman kalian. Namun sebelumnya Bapak ada speaking sebentar ya. Silakan kalian bisa berdiri terlebih dahulu. Ayo. Baik. Ya, kita mulai speakingnya. Remaja yang beriman tepuk tangan. Remaja yang beriman tepuk tangan. Mari kita lakukan. Remaja yang beriman, bersama-sama kita tepuk tangan. Remaja yang beriman tepuk dada. Remaja yang beriman tepuk dada. Mari kita lakukan. Remaja yang beriman, bersama-sama kita tepuk dada. Remaja yang beriman injak bumi. Remaja yang beriman injak bumi. Mari kita lakukan. Remaja yang beriman, bersama-sama kita injak bumi. Remaja yang beriman berteriak siap. Remaja yang beriman berteriak siap. Mari kita lakukan. Remaja yang beriman, bersama-sama kita berteriak siap. Remaja yang beriman semuanya siap. Remaja yang beriman semuanya siap. Mari kita lakukan. Remaja yang beriman, bersama-sama kita semuanya siap. Baik ya, silakan kalian bisa menggunakan HP kalian untuk mengerjakan soal yang akan Bapak berikan. Ya. Baik, ya, silakan. Sudah siap ya untuk HP-nya? Sudah siap? Oke, kita mulai evaluasi kuis untuk pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Oke, silakan HP-nya bisa kalian masuk ketika boot ya di Google. Masuk ke dalam Google, terus ketika ya, ketika boot, setelah itu join dengan menggunakan pin yang ada di Smart TV. Ya. Port 99 183 ya. Ada yang kesulitan? Ya. Oke ya, sudah semuanya. Oke ya, kita lanjut start ya. Kalian nanti silahkan langsung menjawab di HP masing-masing soalnya dan jawaban dari pertanyaan ada di Smart TV ya. Soalnya sama pilihan jawabannya ada di Smart TV. Oke, kita lihat. Start. Baik. True or false? Segala sikap dan perilaku yang harus dihindari oleh umat muslim karena bertentangan dengan nilai dan azam Islam itu disebut dengan akhlak tercela. True or false? Nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam itu dimaksud dengan akhlak tercela. True or false?
Nah, ya, ada 7 yang jawaban benar dan ada 4 yang jawabannya salah. Tapi yang lainnya itu netral ya, tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Oke, kita bisa lihat hasilnya. Sementara skor ada di atas yaitu Zura. Ya, silakan saya bisa lagi ya. Kita lanjut untuk next selanjutnya. Silakan lebih fokus. Sekarang berikut ini adalah bentuk dari alat tercela pergaulan remaja kecuali silakan seks bebas, minum minuman keras, terlibat tawar, toleransi. Warnanya diperhatikan. Kecuali ya. Oke ya, jawabannya benar semuanya. Oke, kita lanjutkan. Next. Di antara dampak dari alat tercela pergaulan adalah hilangnya budaya malu dan menimbulkan masalah kesehatan. True or false? Waktunya hampir habis. Oke, jawabannya benar ya. Next, kita lanjutkan. Skor sementara dimiliki oleh Zura. Ya, cepatnya. Contoh menghindari alat tercela dalam pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari adalah ya, baik. Untuk yang terakhir, silakan. True or false? Meningkatkan iman dan amal soleh, meningkatkan kesalahan etika pergaulan, upaya menghindari alat tercela. True or false? Yes. Kita lihat siapa yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3. Kita lihat. Peringkat 3 diraih oleh Rani dengan skor 4.272. Sila peringkat yang kedua dan yang pertama oleh Zura. Kita tepuk tangan semuanya. Nah, alhamdulillah ini adalah hasil dari partisipasi kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Nah, untuk jawabannya benar ada 78% ya, sudah bagus sekali ya. Oke. Untuk pertemuan pada pagi ini kita simpulkan terlebih dahulu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah akhlak tercela dalam pergaulan remaja harus kita hindari karena itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam ya. Upayanya salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas iman kita ya, meningkatkan kualitas akhlak ketika bergaul dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengakhiri jangan lupa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tafsir, israf dan lain sebagainya. Untuk itu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.